Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. Good morning. Morning. Good morning. How are you Morning. today? I'm fine. I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Okay, let me introduce myself. My name is Risma Mahmudah. You can call me Miss Risma atau Bu Risma. Jadi saya mahasiswa UIN Wali Songo yang sedang PPL. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang modal. Baik, saya share screen. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu modal auxiliary? Jadi, modal verbs are a kind of auxiliary verb. They facilitate the main verb for suggesting, potential, expectation, permission, ability, possibility, and obligation. Jadi, modal verbs adalah sejenis kata kerja bantu. Jadi, mereka memfasilitasi kata kerja utama untuk menyarankan potensi, harapan, izin, kemampuan, kemungkinan, dan kewajiban. Nah, apa aja sih modal verb ini? Bentuk modal auxiliary ini ada yang present and past. Oke, yang pertama can. Bentuk past tense-nya yaitu could, yang artinya dapat. Will, bentuk past-nya itu would, artinya akan. Shall, bentuk past tense-nya itu should, yang artinya akan. May, yang bentuk past-nya might, yang artinya boleh atau mungkin. Kemudian ada must, bentuk past tense-nya itu had to, yang artinya harus atau mesti. Kemudian ada should dan ought to, itu sama saja bentuk past tense-nya, yang artinya harus atau sebaiknya. Nah, di sini aturan penggunaan modal auxiliary itu ada beberapa aturan. Di antaranya, yang pertama, ada modals harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Jadi, tidak perlu menambahkan akhiran s atau is, walaupun subjeknya he, she, it. Kan kadang, kan biasanya he, she, it itu pasti ditambahi dengan s atau is. Nah, seperti contoh, he can fix this. She can fix this. Nah, jadi itu kata kerjanya tidak harus ditambahi dengan s. Aturan selanjutnya yaitu antara kata modal auxiliary dengan kata kerja tidak boleh dihubungkan dengan to. Tapi pengecualian untuk modal ought to memang diikuti dengan infinitive to. Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Jadi selalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Seperti contoh, she ought to go to the market. Nah, untuk selanjutnya, jika modal auxiliary bentuk lampau, maka kata kerja yang digunakan harus kata kerja bentuk pertama. Jadi, selalu kata kerja bentuk pertama, oke? Seperti contoh, they could sing at the karaoke until midnight. Ini contoh yang salah, karena sing ini merupakan kata kerja bentuk kedua. Yang benar adalah they could sing at the karaoke until midnight. Oke. Selanjutnya, jadi di sini ada rumus atau formulanya untuk membentuk kalimat modal auxiliary.
Pada kalimat positif, yang pertama ada subject, ditambah dengan modal, ditambah dengan verb one, ditambah dengan object. Selalu pakai verb one. Untuk bentuk negatifnya, subject, ditambah modal, ditambah not, karena ini bentuk negatif, pasti selalu ada not. Ditambah dengan verb one, ditambah object. Untuk interrogatif atau kalimat tanyanya, modal ditaruh di awal kalimat. Jadi modal ditambah subjek, ditambah verb one, ditambah objek. Oke, next. Nah, modals ini memiliki beberapa fungsi. Jadi, fungsi yang dari can or could, yang artinya dapat, memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menunjukkan atau menyatakan kemampuan. For example, I can sing this song. Aku bisa menyanyikan lagu ini. Can ini menggunakan kalimat present. Mary could sing a song when she was young. Mary dapat menyanyikan sebuah lagu ketika dia masih kecil. Nah, fungsi selanjutnya yaitu untuk menyatakan kemungkinan. Contoh yang pertama menggunakan can. He can be ill. Mungkin dia sakit. Ini menyatakan kemungkinan. Kemudian, she could be at home now, but she usually plays volleyball. Dia mungkin ada di rumah sekarang, tetapi biasanya dia bermain bola voli. Fungsi selanjutnya yaitu menyatakan izin. Can I borrow your book? Bolehkah saya meminjam bukumu? Namun untuk permintaan izin yang lebih sopan bisa menggunakan could, yaitu could you help me now? Dapatkah kamu membantuku sekarang? Oke, modal selanjutnya yaitu will atau would, yang artinya akan. Will untuk menyatakan permintaan yang sopan, yaitu will you buy me a candy please? Maukah Anda membelikan saya permen? Untuk menyatakan niat dan kemauan, I will finish my work soon. Saya akan segera menyelesaikan pekerjaan saya. Fungsi yang ketiga yaitu mengungkapkan prediksi. It will rain this afternoon. Siang ini akan turun hujan. Selanjutnya would. Would adalah kata past dari will, yaitu mengungkapkan permintaan yang lebih sopan. Jadi ini lebih sopan daripada will. Would you please help me? Maukah kamu membantu saya? Lalu, jika kata would ditambah dengan like, maka akan menunjukkan hasrat atau keinginan. For example, I would like to eat. Saya ingin makan. Kemudian, jika would ditambah dengan rather, maka akan menunjukkan prefer atau lebih suka, yaitu I would rather be a doctor than a president. Saya memilih untuk menjadi dokter dibanding menjadi presiden. Nah, kemudian ada might and might. Boleh atau mungkin. Might and might, keduanya menunjukkan kemungkinan, tetapi might dapat menunjukkan bahwa ada kemungkinan yang lebih kecil daripada might. Jadi might kemungkinannya lebih kecil. Seperti contoh, it might rain later. It might rain later. Nah, kemudian untuk menyatakan izin. May I help you?
Bolehkah saya membantumu? You might meet her. Kamu boleh menemuinya. Nah, model selanjutnya yaitu must and had to. Had to ini bentuk past dari must, yang artinya harus atau pasti. Fungsi yang pertama itu untuk menyatakan keharusan. You must not be lazy. Kamu tidak boleh malas. Ini sebuah keharusan. Contoh yang kedua, I had to meet my sister yesterday. Saya harus bertemu dengan saudara perempuanku kemarin. Jadi dia harus bertemu dengan saudaranya perempuan kemarin. Fungsi yang kedua yaitu menyatakan kepastian atau prediksi yang pasti. Contohnya, Brian got a bad score. He must be a lazy student. Brian mendapat nilai yang buruk. Dia pasti murid yang malas. Nah, untuk model selanjutnya yaitu ada shall, yang artinya akan atau sebaiknya. Yaitu untuk menyatakan rencana, namun ini hanya digunakan untuk subjek I dan we. Seperti contoh, I shall return this book tomorrow. Aku harus mengembalikan buku ini besok. Kemudian, untuk menyatakan saran dalam kalimat tanya. Shall we start the meeting now? Sebaiknya kita mulai rapatnya sekarang. Kemudian ada should. Should and ought to sama-sama mempunyai arti seharusnya. Should untuk menyatakan saran atau opini, namun tidak harus dilakukan oleh lawan bicaranya. Seperti contoh, you should go to bed early. Kamu harus tidur lebih awal. Sedangkan ought to untuk memberikan saran yang lebih mengikat untuk dilakukan oleh lawan bicara. You ought to respect your teacher. Anda harus menghormati guru Anda. Nah, dari semua ini dapat dilihat semua kata kerja setelah modal itu pasti verb one, kata kerja bentuk pertama. Oke, terima kasih. Apakah sudah bisa dipahami? Apakah ada yang bisa ditanyakan? Siapa yang bertanya ini? Ada 38 anak ya join ya. Mungkin Adira mau bertanya. Enggak, Cika. Ini yang paling cantik Adira. Ini semuanya tidak show up your face ini. Faiz aja keluar kenapa itu? Ya, anak-anak ada pertanyaan untuk apa yang sudah disampaikan apa itu? Miss Tidak, Bu. Gisel ada pertanyaan? Tidak, Bu Nur. Oh, tidak ada pertanyaan. Ini waktu kita tinggal berapa menit, Miss? Our time Sudah selesai, Ma. Sudah selesai. Oke. Anak-anak model auxiliary tadi Bu Tari tiba-tiba off ini mungkin sedang ada masalah dengan aplikasi ini ya. Untuk model auxiliary tadi sudah disampaikan ya. Model auxiliary itu adalah kata kerja bantu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dalam memakai bahasa Inggris, dalam penggunaan kalimat-kalimat bahasa Inggris. Kenapa? Karena akan mengubah expression dari kata kerja itu. Misalnya gini, kalau saya belajar bahasa Inggris, misalnya I study English, itu kalimat biasa. Tapi kalau ditambah I must study English to reach my good future. Saya harus belajar bahasa Inggris untuk mencapai cita-citaku.
Ada kata harus di situ. Nah, harus itu adalah model auxiliary ya anak. Kemudian ada lagi penggunaan keharusan ya. Kemudian yang kedua capability atau kemampuan. Misalnya Adira can sing the Western song very well. Misalnya Adira bisa menyanyikan lagu barat dengan sangat bagus. Ada kata bisa, dapat. Adira can apa? Can sing ya, can sing the Western song very well. Bisa apa itu? Menyanyikan lagu barat dengan sangat bagus. Misalnya Intan Permata. What can you do? Intan bisa apa misalnya? Bisa masak misalnya. Intan bisa memasak masakan Indonesia dengan sangat bagus. Contohnya apa? Nasi goreng, misalnya gitu ya. Berarti Intan can cook the very special fried rice very well. Nah, itu can itu memberikan ekspresi yang lebih dari kata hanya sebentar cook. I cook fried rice biasa, tapi kalau I can cook the very special, apa plus diberi tambahan gitu, jadi luar biasa. Nah sekarang yang kedua itu penggunaan can, yang tadi penggunaan must. Sekarang the should, seharusnya itu biasanya nasihat. Ya, nasihat. Should adalah model auxiliary yang berarti nasihat. Misalnya, saya memberikan nasihat to Salma. Salma, your environment is very dark. You should change, misalnya. You should change the lamp, misalnya. Kamu seharusnya mengganti lampu, misalnya gitu. Kan kok gelap sekali. Misalnya Salma sangat gelap, misalnya coba Salma mungkin lampunya mati atau mungkin lampunya harus diganti. Salma should change the lamp. Nah, kata should itu tidak hanya sekedar change atau mengganti saja. Ya, you should change the lamp. You should, kamu seharusnya study English very well. You should speak up English every day to make you fluent to speak up, misalnya. Kamu seharusnya ngomong bahasa Inggris itu setiap hari supaya kamu itu lancar, gitu. Ngomongnya fluent, lancar. Nah, itu should itu berarti nasihat. Nah, anak-anak nanti materi-materi ini akan di-share sama Miss Risma ya ke PPT kalian, ke dalam WA kalian dalam bentuk PPT, and I say that you have to write down in your English notebook ya. Harus kamu catat dalam buku catatan kamu ya. I think my ending of the explanation is all. Maybe we can continue for the next meeting. Okay, goodbye, see you. See you. Thank you. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.